Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hari Rizky di N-Coffee Indonesia. Baik teman-teman, kita di showroom N-Coffee Indonesia Jakarta Pusat lagi nih. Ya, showroom yang kelihatannya nih mesin-mesin barunya berkilau, bercahaya, cantik banget. Tapi seandainya akan mesin-mesin baru mulu nih. Nah teman-teman udah bosan belum? Atau sudah hafal atau belum? Nah saya pengen tanya nih, kira-kira gampang nih dari kameramen. Ada yang mau ditanyain gak nih perihal mesin-mesin yang kita jual nih? Kira-kira ada yang mau ditanyain gak? Nanti saya jelasin nih di video ini. Gimana? Kalau di tempat sini makanya mesinnya mahal-mahal, nggak ada opsi lain apa dengan aku yang budget pas-pasan nih? Wah, pertanyaan bagus nih. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan Mas kameramen ini, kita bikin kopi dulu biar nanti saya jelasinnya enak karena ditemenin oleh secangkir kopi. Yuk, kita bikin kopi. Ya, teman-teman, baik. Jadi tadi ada pertanyaan bagus dari teman kita dari tim kameramen. Ada nggak sih solusi pengen cari mesin yang harga tengah-tengah nih? Nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, budget tengah-tengah tapi dapat kualitas bagus, atau bisa jadi mesin second itu solusinya. Ya, jadi teman-teman seperti ini. Jadi habis minum kopi langsung cemerlang lagi nih cara jawabnya. Jadi di N-Coffee Indonesia ini teman-teman ya, teman-teman boleh tahu bahwa kita nggak jual mesin baru only, tapi kita menjual mesin second juga. Karena itu adalah jawaban dari Mas kameramen yang tadi tanyakan sekaligus jawaban sebetulnya. Jadi solusi dari budget tengah-tengah adalah mesin second, dimana seandainya nanti budgetnya terlalu rendah mungkin khawatir spesifikasinya terlalu rendah, kalau terlalu mahal takutnya over budget. Ya, tapi pengen yang sedang aja kualitasnya bagus, ambil yang second. Karena di N-Coffee Indonesia ada mesin second, yang sudah kita repair, sudah kita sulap, ya, sehingga dia performanya bagus banget dan layak digunakan di cafe teman-teman. Di mana ruangannya? Karena dari tadi kan nggak kelihatan nih. Ada di ruangan belakang. Jadi habisin secangkir kopi ini, nanti kita ke belakang. Yuk, saya minum kopi lagi, baru nanti kita ke belakang teman-teman ya. Let's go, kita ke belakang. Oke, ya teman-teman, jadi kalau seandainya nanti teman-teman mau lihat display mesin kopi secondnya, nanti lewatnya pintu sini teman-teman nih. Ya, jadi memang beda tempat kita. Yuk masuk yuk. Teman-teman, kita udah masuk nih, jadi beda ruangan. Jadi ruangan di belakang ini khusus buat mesin-mesin second. Ya, dimana nih mesin-mesin yang paling laris udah pasti kita stokin. Salah satunya apa? Apia. Karena Apia itu adalah mesin yang paling laris. Di sini mesin Apia terbarunya adalah Apia Live 2 volumetric warna putih yang lagi ready nih saat ini. Nah, lalu ada yang satu grupnya Apia 2 bukan Live yang sebelumnya. Ini tapi satu grup. Nah, ini juga mesinnya sangat familiar dan sangat diminati oleh banyak pencinta kopi, kafe, kedai, rumah sih enggak karena ini mesinnya besar. Ya, ini dia Rocket Boxer 2 grup. Ya, ini dia Rocket Boxer. Di bawahnya lagi ada Rancilio Class 5, ada Rocket lagi R58, ada Breville. Ya, Breville ini dia buat rumahan tapi ini sangat oke karena dia yang double boiler ada nih teman-teman. Dan yang ini juga R58. Jadi R58 kita lagi banyak karena peminat Rocket itu cukup banyak karena Rocket itu double boiler, performanya bagus dan sudah tidak diragukan. Ya, tapi sana pasti teman-teman bakal mikir, yakin gak nih kalau beli mesin second ini sudah pasti performanya bagus, durability-nya juga dapat dipercaya. Yuk kita cek aja di sebelah nih, kita bongkar mesinnya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di salah satu mesin second, yaitu Rancilio Class 5. Di sini kita akan kasih tahu tips and trick cara memilih mesin second yang baik, yang cocok teman-teman pilih biar nanti menggunakannya aman. Pertama, kita lihat dari tampilan depannya. Tampilan depannya
Oke, di sini dia masih mulus, ini yang warna hitam. Ya kalau lecet-lecet sedikit penggunaan wajar. Lalu yang biasa kita gampang tanyain adalah kelengkapannya. Ya di sini nanti dapat portafilter double, portafilter single. Oke, ini dia berat banget karena ini Orianya ya masih bagus. Lalu bagaimana kita pengen tahu kalau ini mesin masih bagus dan layak pakai? Oke, pertama kita lihat dari tahun produksinya. Kalau teman-teman biasanya masih beli-beli online, gampangnya nge-search. Kalau di sini kita lihat ini adalah kelas 5 di mana dia mulai rilis di tahun 2022. Berarti umurnya masih muda banget. Lalu lihat spek lainnya seperti daya listriknya. Di sini daya listriknya sangat-sangat bersahabat, friendly, karena masih 1700, segede gini 1700, cakep banget ya. Lalu ini kan tampilan luar ya, kalau pengen lihat tampilan dalamnya harus dibongkar. Oleh karena itu ayo kita bongkar ini mesin supaya tahu masih layak, bagus, udah overhaul atau belum. Yuk kita buka ya. Oke, kita buka teman-teman ya. Ini pengen kita buka-bukain supaya kita bisa lihat bagian dalamnya. Oke, kalau saya memang mesin second itu harus detail ya teman-teman ya. Kalau seandainya nggak detail, nanti takutnya kecewa. Karena biasa mesin second itu jarang dikasih garansi, ya. Nah, cuman kalau seandainya kita sudah tepat, biasanya itu akan sangat merasa bersyukur karena dapat harga bagus dengan kualitas yang sangat diharapkan. Oke, ini sudah kebuka. Kita copot dashboard bagian atasnya. Oke, yuk merapat sini teman-teman, kita lihat. Ya, jadi dilihat bagian dalamnya. Oke, simpelnya kalau kita dapat mesin pasti kita di scaling, kita bersihin bagian dalam, bagian luar, oke, supaya nanti layak pakai. Nah, kalau lihat layak pakainya nanti kalau udah dinyalahin. Tapi minimal sebelum kita nyalahin, kita harus lihat bagian dalamnya. Kalau bahasa kita itu lihat jeroannya. Nah, sini kita lihat boilernya. Boiler ini masih bersih, ya, masih rapi. Oke, dan dalamnya ini masih original semua, nggak ada yang diganti. Oke, dan bagian-bagian selangnya ini, nah ini juga bersih nih, bagian kuningan-kuningannya. Nah, nanti teman-teman kalau saya pengen ini bisa lihat sendiri nih. Nah, nanti dikiranya saya bikin videonya ini terlalu pro supaya barangnya laku kejual. Enggak, karena kita mengutamakan kenyamanan pembeli dalam memilih mesin. Supaya kenapa? Bahwa kita ini menjual jujur apa adanya dan kita jagain after sales-nya. Oke, kita tutup ya, baut ini kita cobain. Oke, nanti sambil saya masangin voucher biar nggak longgar ya, dan biar nggak makan waktu yang cukup panjang. Jadi kita nyalakan dulu, tapi sebelum nyalahin pastikan teman-teman pertama selang inlet sudah ada di atas atau sudah masuk ke galon, biar nanti sumber airnya itu ketika nanti pompanya perintah untuk autofill dia ada airnya. Dan yang kedua, pasang selang pembuangannya agar ketika nanti airnya terbuang ini nggak basah ke bawah tapi sudah kita buang ke pembuangan. Di sini kita setting langsung ke wastafel ya, jadi nanti teman-teman safety, jadi nggak ada banjir, pompanya nggak masuk angin, dan siap pakai. Oke, kita mulai aja. Bismillah. Nah, ini boilernya cukup besar teman-teman, sekitar 5 liter. Jadi kalau saya dari kosong dia akan ada proses narik dulu. Kayak daya narik kurang lebih ini agak lama narik karena dia 5 liter. Oke, setelah nanti dia narik, dia sudah berhenti untuk fill, dia akan proses heating. Jadi karena kalau seandainya boiler 5 liter, kurang lebih kita butuh waktu sekitar 15 menitan. Oke teman-teman, kita udah nunggu 10-15 menit, akhirnya panas juga. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari sini. Jadi di indikator dia berhenti di 1,2 atau 120 derajat Celcius. Berarti dia sudah panas, bisa kita lihat dari steamnya. Oke, dia sudah bisa dihidupkan. Oke, berarti ini saatnya kita cek performanya. Pertama, lihat dari tombol volumetrik. Di sini nggak ada lecet, nggak ada bolong, dia masih bagus. Nah, berarti kita lihat dari tombol-tombolnya. Mulai dari manual, oke, ini masih empuk banget, masih enak banget, serius. Nah, ini yang double. Oke, ini yang single. Oke, ini juga double. Oke, ini single. Oke, dan ini hot water. Oke, karena ini dia single boiler heat exchanger, harusnya bisa kerja bersamaan. Kita tes. Ngebrew, steam, hot water. Bisa dikerjakan bareng-bareng teman-teman. Oke. Sudah performanya dengan baik, saatnya kita bikin kopi. Oke, teman-teman, kita buat aja langsung espressonya, kita bikin double. Nah, di sini kita pakai portal ukuran 15 gram ya, teman-teman ya. Jadi kita nyari yang standarnya. Oke, jadi kita pakai yang standar WBIC, pakai 30 mili dengan waktu 20 sampai 30 detik. Pakai kopinya sesuai dengan portafilter yang kita gunakan. Di sini dia pakai basket yang 15 gram.
Oke, baik, kita buat saja. Oke, jangan lupa flashing. Oke, kita masukin dari jam 8 sampai jam 6. Oke, target kita 30 mili selama 20 hingga 30 detik. Kita pakai yang manual. Let's drop di 3 detik. Oke, ya bagus ya teman-teman ya. 3 detik, target kita 30 mili selama 20 hingga 30 detik. Oke, ini dia cantik, bagus ya, kayak buntut tikus. Oke, target kita 30 mili. Ya, kita bisa lihat di sini, teman-teman ya. Ini kita dapat di 30 mili selama 30 detik. Langsung aja kita eksekusi bikin cafe latte. Oke, kita cek dulu steamnya. Ya, kencang banget teman-teman ya. Dia pakai 4 lubang. Kita bisa lihat di sini. Oke, dia ada 4 lubang. Oke, dan nanti pegangnya bagian yang hitamnya ya. Karena kalau pegangnya stainlessnya dia panas. Oke, kita mulai aja. Oke, dia steamnya kencang ya, jadi nggak butuh waktu lama, dan dia hasilnya ini langsung silky teman-teman. Oke ya, oke kita bisa lihat. Oke, bentuknya silky, langsung aja kita eksekusi. Oke, kita bikin tulip 5 layer. Kita eksekusi satu lagi. Oke, baik teman-teman, kita sudah selesai bikin 2 cangkir cafe latte, dimana performanya ini bagus banget hasil brewnya, steamnya, sehingga latte-nya nih teman-teman nanti bisa lihat nih, cantik banget. Rasanya juga pasti bukan main, enak banget. Ya, ada yang terakhir kita lihat hasil ekstraksinya bagus apa enggak. Kita dari hasil paknya, coba kita buka ya. Oke, kita buka. Oke, kita pukul di sini. Oke, ini harus teman-teman lihat. Oke, hasil pakai ini nih, rapi, bagus, padat, dan ini keren banget. Oke, kita langsung aja menuju sofa di depan untuk kesimpulan. Ya teman-teman, akhirnya kita sudah di ujung video lagi. Biasanya di ujung nih pasti kita kesimpulan. Kesimpulannya biasanya biar santai, ada kopi. Tapi kali ini kopi bukan buat saya, sudah bikin 2 cangkir buat teman-teman kameramen. Terima kasih sudah nemenin saya sampai di ujung video ini. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman, Coffee Indonesia itu menjual mesin baru, mesin second dengan performa yang sudah tidak diragukan lagi. Karena tadi sudah kita lihat, ya mesin-mesinnya kita cek dulu, kita bersihkan, kita repair. Kalau sudah oke, kita wrapping biar rapi, baru nanti dikirim ke customernya. Sebelum dikirim, kita cek lagi, memastikan bahwa sudah sesuai dengan fungsinya. Karena kenapa? Khawatir namanya mesin second, kita nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang kemakan umur, pas datang rusak, atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Hal itu sangat kita hindari supaya customer happy, nggak kecewa. Dan jangan khawatir, kita tidak lepas tangan untuk perihal itu. Karena customer-customer sebelumnya sudah merasa puas setiap membeli di Coffee Indonesia. Baik teman-teman, mungkin nggak panjang lebar. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan ataupun ada komen, hal-hal yang masih membingungkan teman-teman, silakan isi di kolom komentar di bawah. Ya, kalau ingin yang lain, bisa lihat di Instagram ataupun di TikTok. Intinya kita welcome untuk bertanya kepada kami. Ya, saya rasa cukup di video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.